Pondok Pesantren Nurul Islam berdiri sejak tahun 2011 dan sudah menyelenggarakan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Berlokasi di Jalan Suci Naraja yang beriklim sejuk dan jauh dari kebisingan, menjadikan Ponpes Nurul Islam sebagai tempat yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama, kurikulum di Ponpes Nurul Islam didukung oleh nilai-nilai Islam agar lulusan kami tidak hanya cerdas, namun juga berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Soleh. Saya adalah guru Mapel IPS di SMP IT Nurul Islam Suci Naraja. Pada kesempatan kali ini di PPL Aksi 3, saya akan menyampaikan materi terkait dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil qalam alamal insana ma lam ya'lam wa salamun ala asrofil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 8B yang cantik-cantik dan ceria-ceria. Untuk hari ini Bapak sangat bangga sekali dan sangat bersyukur bisa berjumpa lagi dengan kalian di SMP IT Nurul Islam. Nah, pada kegiatan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya bersama-sama, dan silakan doa dipimpin oleh KM dan Jaki. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Baik, Alicia ada Alicia. Oke, Alicia. Kemudian Nurul. Iya, Nur Aini. Nanti kalau Bapak bilang 8B cantik ceria, gitu kan ya? Oke, siap? 8B Cantik ceria. Tapi harus gini, 8B cantik ceria, gitu kan ya? Oke, siap? 8B Cantik ceria. Oke, ya, cantik dan ceria. Nah, materi ini sangat penting sekali untuk dipelajari oleh kalian semua. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena kita semua adalah bangsa Indonesia. Ya, yang ingat, kita terdiri dari 1380 suku bangsa. Kemudian ada 718 bahasa dan ingat, ada juga 118 agama atau aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, pentingnya pluralitas mempelajari materi ini adalah kelak nanti ketika kalian menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang, itu kan nanti misalkan jadi pimpinan ya, atau jadi CEO ya, itu kan pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda karakter, berbeda suku, bangsa, berbeda agama. Bukan hanya pada saat kalian memimpin perusahaan nanti atau berada di lembaga-lembaga tertentu. Pada saat kalian kuliah pun nanti akan bertemu dengan berbagai macam karakter dan suku bangsa yang berbeda. Nah, ini indikator pencapaiannya. Menjelaskan pengertian pluralitas, bentuk-bentuk, dampak, ya, kemudian sikap terhadap pluralitas. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan multi pendekatan. Nanti diharapkan ya peserta didik itu artinya kalian dapat menjelaskan pengertian, bentuk, kemudian dampak dan sikap terhadap pluralitas masyarakat Indonesia ya, sebagai akibat interaksi sosial dengan benar. Sebelumnya Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu kepada kalian ya. Jadi di pertengahan ini Bapak stop dulu materinya. Nah, terkait dengan bentuk-bentuk pluralitas sendiri, kalau kita runut itu ada 4 ya, ada 4 jenis kategori. Pertama kita baca bersama-sama perbedaan kemudian
Selanjutnya Bendera suku bangsa. dan terakhir. Bendera. Jadi kalau berdasarkan peta ini, hampir seluruh wilayah Indonesia beragama mayoritas Islam, ya. Tapi di beberapa titik juga ada yang beragama Kristen, ya. Contohnya kita lihat, ya, ada di wilayah Papua, ya, sebaran yang paling besarnya. Hanya saja ingat, di wilayah Papua ini penduduknya sangat sedikit, hanya sekitar 3,7 juta jiwa saja, ya. Berarti apa? Daerah yang seluas itu berarti masih banyak yang kosongnya, ya. Baik. Kalau misalkan Hindu yang saat ini ada adalah misalkan Hindu Mahayana, ya. Kalau misalkan yang dulu misalkan adalah Hindu Sanghyang Tapa, sehingga memang dari sini tempat peribadatan dan apa ya, ritual keagamanya memang beda, ya, sehingga Candi Cangkuang saat ini tidak berstatus sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai situs budaya saja. Ya. Siapa yang pernah ke Candi Cangkuang? Oke, yang Devi pernah, ya? Baik, nah itulah salah satu keragaman budaya yang ada di wilayah kita, ya, di wilayah Suci Raja, yaitu kesenian apa? Bukan adu domba lagi, ya, tapi apa? Ketangkasan domba, ya. Disebutnya adalah seni ketangkasan domba. Jadi tidak ada lagi istilah adu domba, ya. Istilah adu domba ini sudah dihapuskan semenjak tahun 70-an dan diganti dengan istilah seni ketangkasan domba, ya. Baik. Setelah kamu lihat itu, ya, ternyata, ya, terkait dengan seni ketangkasan ini, kira-kira menurut kalian setuju? Ya, paham? Ya. Baik. Selanjutnya, seperti biasa, Bapak akan melakukan pembagian kelompoknya. Kelompoknya terdiri dari 3 kelompok dan rata-rata terdiri dari 4 atau 5 orang. Oke, untuk kelompok pertama dipimpin oleh Katarina, ya. Kemudian selanjutnya kelompok kedua oleh Dilma dan kelompok 3 oleh Zakia, ya. Adapun anggota kelompoknya seperti yang telah kita bagikan kemarin, ya. Hal ini tujuannya adalah agar terjadinya pemerataan di pemerataan kerja serta pemerataan siklus yang ada di tiap-tiap kelompok, ya. Baik, selanjutnya silakan bergabung dengan kelompok masing-masing, ya. Baik, berarti kelompok Kata di sini, kelompok Zakia di sini, dan kelompok Hilma di sebelah sini, ya. Ya, silakan bergabung. Ya, ya. Ya, kelompoknya. Kemanusiaan terhadap
Baik, itu dari kelompok 3. Ya, apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan seni ketangkasan domba? Ada yang ingin bertanya? Ya. Pada kita sudah menyampaikan LKPD, materi dan masalah yang ditemukannya ya. Nah hanya saja Bapak melihat di sini kalian masih belum speak up, masih belum keluar, masih belum bulat suaranya ya. Nah oleh karena itu nanti coba latihan di rumah ya, di depan cermin untuk berbicara agak lebih lantang ya. Gak apa-apa berbicara lantang asal tidak mendayu-dayu ya, misalkan ya. Nah, untuk kelompok 1 tadi alhamdulillah sudah cukup bagus ya menyampaikan materinya. Kemudian hasil diskusinya juga cukup. Ya, hanya saja memang tidak ada pertanyaan mungkin karena sudah terlampau jelas ya. Nah, kemudian begitu juga kelompok 2 berkaitan dengan ajaran Sunda Wiwitan tadi sudah disampaikan dengan cukup bagus ya. Dan nanti tolong suaranya agak lebih diperbesar ya pada saat kalian berbicara di depan kelasnya. Karena ini juga nanti merupakan sebuah keterampilan yang diperlukan di kehidupan yang akan datang ya. Nah, sedangkan dari kelompok 3 nanti mohon lebih kompak lagi ya pada saat mengerjakan. Karena kan kalian tim yang terbanyak ya, ada 5 orang gitu kan sudah. Nah, kemudian nanti tolong diisi lebih komplit lagi ya di LKPD yang akan datang ya. Baik. Nah, alhamdulillah tepuk tangan untuk semuanya. Nama dan kelas. Ya, nama dan kelas. Oke, baik. Sudah semuanya? Sudah siap? Baik. Mohon maaf ya, gara-gara ada kesalahan teknis, beberapa di antara kalian ada yang lupa email mungkin ya dan sebagainya, tapi tidak apa-apa, nanti kedepannya kita bisa perbaiki kesalahan teknis ini bersama-sama ya. Baik. Nah, oleh karena itu untuk post test atau tes yang terakhir kita lakukannya melalui PowerPoint saja ya. Oke, siap? Ya, baik. Nah, silakan nanti dikerjakan masing-masing soal. Lamanya adalah atas pelajaran prioritas ini ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sebenarnya maksud dan tujuan Bapak menyampaikan prioritas? Dari Kak Karina sendiri, silakan. Satu kata saja, satu kata terkait dengan prioritas. Oke, jama, ya baik. Satu kata tentang prioritas. Oke. Oke, persatuan ya, oke ya. Nah, Jakia terkait dengan kesimpulan keberagaman ya. Jadi memang kita harus bisa menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Jangan sampai keberagaman ini justru menjadi ancaman ya. Jadikanlah keberagaman ini menjadi anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Nah, kesimpulannya adalah bahwa tingkatkan toleransi terhadap berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia. Karena keragaman ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tujuannya adalah kita bisa saling mengenal satu sama lain. Ya, baik. Nah, baik, itu saja untuk kesempatan hari ini ya. Nah, selanjutnya nanti kalian baca lagi di rumah terkait dengan materi integrasi dan konflik ya. Integrasi dan konflik di bab 2 terakhir. Nah, baik. Sebelum menutup pelajaran hari ini, Bapak akan mempersilakan Jakia untuk berdoa dulu ya. Baik, silakan. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya atas perhatian dan kerjasama kalian. Kelas Bang Bande